Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih-solihah kelas 5 Granada? Alhamdulillah. Semangat terus ya belajarnya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih-solihah kelas 5 Granada, hari ini belajarnya harus lebih semangat ya daripada hari kemarin. Hari ini Miss Eva akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan lalu, yaitu tentang zakat fitrah. Tapi sebelumnya, Miss Eva mau mereview sedikit saja dari materi kita pekan lalu. Sebelumnya, Miss Eva mau tanya nih, apa sih arti dari zakat fitrah? Betul, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu dengan maksud untuk membersihkan jiwa dan amal perbuatannya dari sifat-sifat yang tercela. Ada juga yang menyebutkan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dengan ukuran tertentu menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih hukum dari zakat fitrah? Ya, hukum dari mengeluarkan zakat fitrah adalah fardu ain, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, reviewnya sampai situ dulu ya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan dari zakat fitrah. Disimak dengan baik ya. Pembahasan selanjutnya tentang ketentuan zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah disebut muzaki. Tetapi ada syarat-syaratnya loh untuk menjadi muzaki, yaitu harus beragama Islam dan harus mampu. Artinya memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah, baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain yang masih menjadi tanggungannya. Contohnya, jika ada seorang anak lahir sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, nah, maka bayi itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya dan menjadi tanggungan orang tuanya. Tetapi, jika seorang anak lahir setelah matahari tenggelam, maka tidak ada kewajibannya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga dengan seseorang muslim yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sampai sini paham ya? Baik, Miss Eva lanjutkan ya. Yang berikutnya, jenis zakat fitrah yang dikeluarkan. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok penduduk setempat. Kalau di Indonesia, zakat fitrahnya itu berupa beras sebanyak 3,5 liter setiap orangnya. Tetapi sebaiknya
ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, alangkah baiknya untuk dilebihkan sedikit dari ketentuan yang diwajibkan. Karena ada kemungkinan makanan pokok yang kita keluarkan terdapat tanahnya, atau jerami, atau misalnya bisa jadi yang didapat mengurangi dari ketentuan zakat fitrah yang sepatutnya dikeluarkan. Kita lanjut lagi ya. Kapan ya waktu mengeluarkan zakat fitrah? Di sini Miss Eva akan membahasnya. Yang pertama, waktu jawaz atau boleh, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Jadi, jika teman-teman ingin membayar zakat fitrah pada awal bulan Ramadan, itu diperbolehkan ya. Yang kedua, ada waktu wajib, yaitu mengeluarkan zakat fitrah apabila matahari telah terbenam di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, yaitu pada waktu afdol atau yang utama, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Bagaimana? Sampai sini jelas? Oke, kita lanjut. Miss Eva, siapa sih orang yang berhak menerima zakat fitrah? Nah, di sini kita bahas ya. Di dalam kehidupan dunia ini, ada orang kaya dan ada pula orang yang miskin. Di antara orang kaya dan orang miskin, hendaknya harus saling tolong-menolong, sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam agama Islam. Nah, berikut ini ada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut juga dengan mustahik. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Jadi teman-teman, fakir dan miskin itu memiliki arti yang berbeda ya. Selanjutnya, ada amil zakat, yaitu panitia yang menerima dan membagikan zakat. Yang keempat, ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Selanjutnya, ada rikob atau budak sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar uang tebusan. Selanjutnya, ada gorim, yaitu orang yang banyak utang untuk kebaikan dan tidak mampu untuk mengembalikannya. Selanjutnya, fisabilillah, atau orang yang berjuang untuk kepentingan agama di jalan Allah. Dan yang terakhir, yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh atau disebut juga dengan musafir untuk melakukan tujuan yang baik. Jadi, 8 orang tersebut wajib menerima zakat fitrah. Lebih tepatnya berhak ya. Selanjutnya, gimana sih Miss cara mengeluarkan zakat fitrah? Oke, di sini kita bahas ya. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu makanan pokoknya. Dan makanan pokok yang dipilih adalah makanan pokok yang terbaik. Misalnya, makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian, harus dipisahkan makanan pokok sesuai dengan ketentuannya. Lebih baik dilebihkan jumlahnya daripada berkurang. Selanjutnya, ada berniat mengeluarkan zakat fitrah. Jadi, segala sesuatunya harus diawali dengan niat.
termasuk mengeluarkan zakat fitrah. Niat untuk mengeluarkan zakat fitrah dibagi menjadi dua, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain atau untuk mewakilkan orang lain. Bisa teman-teman baca ya niat dari mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, menyerahkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat atau melalui panitia zakat yang ada di lingkungan masjid, musola, ataupun lembaga zakat lainnya. Seperti pada gambar tersebut. Pada gambar yang pertama, itu membagikan langsung atau menyerahkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Dan yang pada gambar kedua, itu menyerahkan langsung kepada lembaga zakat atau pada panitia zakat di lingkungan masjid. Dan yang terakhir, ketika panitia zakat atau amil zakat atau seseorang yang menerima zakat hendaknya membaca doa sebagai berikut. Nah, doanya seperti itu ya teman-teman. Kenapa sih harus didoakan? Agar orang yang memberikan zakat mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan semoga menjadikan dirinya menjadi lebih bersih. Nah, pembahasan yang terakhir tentang hikmah zakat fitrah. Hikmah yang pertama bagi orang yang mengeluarkan zakat atau yang disebut apa tadi? Ya, yang disebut dengan muzaki. Yang pertama, untuk menyempurnakan iman seseorang. Yang kedua, untuk menyucikan diri dari sifat tercela. Yang ketiga, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Dan yang keempat, dapat terhindar dari siksa api neraka. Yang kelima, meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Dan yang keenam, sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hikmah yang didapat oleh orang yang menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Yang pertama, dapat meringankan beban ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, mempererat tali silaturahim antar sesama muslim. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan maksiat. Dan yang keempat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah selesai. Tidak terasa ya? Cepat sekali waktunya. Oh iya, Miss Eva mau berpesan, semoga teman-teman bisa mengeluarkan zakat fitrah sesuai yang sudah ditentukan. Dan semoga Allah melapangkan rezeki teman-teman semua. Pertemuan hari ini cukup sampai sini dulu ya. Miss Eva minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yuk kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Miss Eva pamit. Assalamualaikum.